Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Orizo Surya Hasari dengan NPM 2317051107 dari kelas B. Di sini saya akan memberikan soal dan juga jawaban yang dijawab serta pembahasannya mengenai SP05 dari chapter 6 dan juga chapter 12 buku utama rujukan terkait. Ini saya share screen dulu. Oke, dari yang pertama, ini saya sudah membuat soalnya, tapi kita akan bahas mengenai anotasinya terlebih dahulu. Nah, saya menggunakan file dari buku Expert System Principle and Programming J. Yaranto. Nah, di sini dibahas mengenai Expert Systems Principle and Programming Fourth Edition. Edisi keempat oleh Joseph Giaratano dan Gary Riley. Nah, di sini kita langsung masuk ke chapter 6. Karena kita akan membahas mengenai pengembangan sistem tepat. Di chapter 6 ini adalah Design of Expert Systems, yang berisi selecting the appropriate problem, stages in the development of an expert systems, error in development stages, software engineering and expert systems, the expert system in life cycle, the detailed life cycle model. Nah, saya sudah punya anotasinya. Jadi kita langsung masuk aja ke introduction dari design expert system di halaman 353. Kita langsung masuk ke sini. Saya juga sudah memberikan anotasi mengenai materi ini. Eh, jadi kita langsung saja. Nah, di bab 6 ini dari pengembangan sistem paket. Kita masuk ke materi desain sistem paket. Nah, di sini tuh dibahas mengenai pengantarnya, lalu pemilihan masalah yang tepat, tahapan pengembangan sistem paket, kesalahan pada tahapan pengembangan, rekayasa perangkat lunak dan sistem paket, siklus hidup sistem paket, dan juga model siklus hidup terperinci. Nah, untuk summary-nya, saya sudah memberikan anotasi. Di dalam bab ini, kita membahas pendekatan rekayasa perangkat lunak dalam pembangunan sistem paket. Prinsip-prinsip tentang cara melakukan wawancara yang baik dengan seorang ahli telah dijelaskan, karena teknologi sistem pakar kini luas digunakan untuk menyelesaikan masalah dunia nyata. Sistem pakar harus menjadi produk berkualitas, terutama karena banyak digunakan dalam sistem pertahanan dan oleh biro kredit. Beberapa faktor harus dipertimbangkan dalam desain sistem pakar, seperti pemilihan masalah, biaya, dan manfaat. Aspek manajerial dan teknis harus dipertimbangkan dalam membangun sistem yang sukses. Lalu salah satu konsep yang sangat berguna dalam rekayasa perangkat lunak adalah siklus hidup sistem pakar. Siklus hidup ini menganggap pengembangan perangkat lunak sebagai serangkaian tepat dari konsep awal hingga penonaktifan perangkat lunak. Namun, dengan paradigma bisnis modern yang mengutamakan keuntungan dari perbaikan bug, peningkatan tampaknya lebih menguntungkan untuk tidak pernah menonaktifkan perangkat lunak dengan secara konsisten mengikuti siklus hidup. Dimungkinkan untuk membangun perangkat lunak yang berkualitas. Lalu beberapa model siklus hidup yang berbeda dibahas untuk sistem bahkan, dan salah satunya dijelaskan secara rinci. Upaya untuk membuat aturan dapat dibaca oleh mesin sedang dilakukan dalam rule XML dan rule markup initial. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung masuk ke contoh desain sistem terkait di chapter ke-12. Bisa menuju ke daftar isi dulu. Di chapter 12 ini dari pengembangan sistem pakar dibahas mengenai expert system design examples. Nah, dibahas apa aja sih di bab ini, di chapter ini dibahas introduction, lalu certain key factors, decision trees, before training, monitoring problem, dan juga ada summary. Nah, saya juga sudah menganotasikan dari chapter 12 ini, di mana bab 12 ini
membahas mengenai contoh desain sistem pakar, ada pengantar, faktor kepastian, lalu ada pohon keputusan, backward training, dan masalah pemantauan. Nah, saya sudah membuat anotasinya di bab ini. Kita langsung menuju ke halaman 300 ini. Jadi, di chapter 12 ini, bab ini menunjukkan teknik untuk mewakili faktor kepastian gaya Maikin dalam clips. Fakta digunakan untuk mewakili triple object atribut nilai. Slot tambahan dalam setiap fakta mewakili faktor kepastian faktor tersebut. Aturan digunakan untuk menghitung nilai kepastian untuk fakta baru yang dinyatakan di sisi kanan. RHS, aturan dengan menggunakan nilai kepastian yang terikat di sisi kiri. LHS, aturan. Sebuah aturan kemudian digunakan untuk menggabungkan dua kejadian tuple OAT menjadi suatu kejadian dengan vektor kepastian baru yang dihitung dari faktor kepastian pasangan S. Pohon keputusan juga dapat direpresentasikan menggunakan paradigma forward training clips. Terdapat beberapa algoritma untuk menjelajahi pohon keputusan, termasuk pohon keputusan biner, pohon keputusan bercabang ganda, dan pohon keputusan bercabang ganda yang belajar. Algoritma untuk pohon keputusan bercabang ganda yang belajar telah diimplementasikan dalam clips. Decision tree telah selesai, lalu kita masuk ke clips juga dapat mensimulasikan strategi inferensi backward training. Mesin inferensi backward training dibangun menggunakan aturan clips dan didasarkan sebagian pada algoritma untuk melaksanakan backward training dalam bahasa pemrograman prosedur. Aturan backward training diwakili sebagai fakta dan diproses oleh aturan inferensi backward training clips, sebuah jejak langkah demi langkah dari sesi backward training untuk menunjukkan bagaimana paradigma direpresentasikan dalam clips. Untuk contoh yang terakhir dalam bab ini adalah sistem pakar pemantauan sederhana. Pernyataan awal masalah pemantauan digunakan untuk memulai proses penulisan sistem pakar. Asumsi dibuat dan detail tambahan ditambahkan seiring penambahan aturan ke sistem pemantauan. Eksekusi sistem pemantauan dibagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama yaitu fase input mengumpulkan nilai data entah dari sampel. Lalu beberapa metode berbeda untuk menyediakan nilai data ditunjukkan. Fase tren menganalisis nilai sensor mental dan memeriksa tren yang terjadi. Akhirnya adalah fase peringatan yang mengeluarkan peringatan dan melakukan tindakannya sesuai berdasarkan analisis fase tren. Karena di buku ini, maksudnya di materi ini, pengembangan sistem pakar itu rujukan utamanya adalah bab 6 dan juga bab 12 dari buku Expert System. Maka kita langsung saja ke soal. Nah, di sini saya sudah membuat Google Form, yaitu soal dan juga pembahasan. Ini ada soal dari SP05. Soal ini, soal ini adalah soal berupa checkbox. Pilihan ganda checkbox, jadi ada 3 jawaban yang harus dipilih yang akan dinilai sebagai benar. Nah, selanjutnya, apa sih latar belakang dari kenapa saya memilih untuk membuat soal ini? Jadi, topik soal yang saya pilih adalah tentang Design of Expert Systems dan Expert System Design Applied Examples dari bab 6 dan juga bab 12 buku rujukan utama. Alasan saya memilih topik ini adalah karena keduanya memberikan fondasi penting dalam pembangunan expert system. Mulai dari aspek metodologis melalui siklus hidup perangkat lunak, life cycle, hingga teknik representasi pengetahuan seperti retentive vectors, decision trees, dan strategi inferensi forward maupun backward training. Pemahaman konsep-konsep ini penting karena banyak expert system dipakai pada sektor kritis, misalnya pertahanan dan birokrasi, sehingga kualitas desain dan keandalan implementasi tidak bisa dikompromikan. Untuk soalnya sendiri, berikut adalah soal yang saya buat. Dalam perancangan expert system dibutuhkan pendekatan software engineering yang sistematis agar sistem tidak hanya berfungsi, tetapi juga memenuhi kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
terutama karena banyak digunakan pada sektor kritis seperti pertahanan dan juga birokrasi. Selanjutnya, hmm, birokrasi. Selain itu, representasi pengetahuan seperti certainty factors, ala Maitland, dan decision trees diimplementasikan dalam tools dengan metode forward maupun backward chaining. Dari perspektif ini, manakah pernyataan yang salah mengenai desain dan implementasi eksplisif? Nah, karena yang ditanyakan adalah dari perspektif ini, manakah pernyataan yang salah mengenai desain dan implementasi expert system? Nah, untuk opsi jawabannya, yang pertama ada life cycle expert system, membantu membangun perangkat lunak berkualitas dari konsep awal hingga masa pensiun software. Meskipun praktik bisnis modern seringkali menunda pensiun demi keuntungan dari bug fixes. Lalu opsi yang kedua adalah CLIPS, memungkinkan representasi decision tree maupun backward chaining, serta mendukung teknik certainty factors dengan penggabungan nilai kepastian dari fakta yang ada. Lalu yang ketiga C, opsi yang ketiga itu expert systems biasanya tidak memerlukan situasi default cycle karena sifatnya spesifik dan hanya berlaku untuk satu kasus tertentu. Opsi yang keempat, forward training tidak dapat digunakan untuk merepresentasikan decision tree dalam clips. Lalu opsi yang kelima, certainty factors dalam matching tidak relevan untuk diimplementasi clips karena clips hanya mendukung nilai giliran benar atau salah. Nah, untuk proses pembuatan soalnya sendiri, dalam menyusun soal ini, saya merujuk pada rangkuman dari chapter 6 dan juga chapter 12 dari buku Expert Systems, Principles, and Programming. Bab 6 menekankan pentingnya pendekatan software engineering, termasuk konsep life cycle, agar sistem yang dibangun bisa berkualitas dan berkelanjutan. Bab 12 menunjukkan implementasi nyata dalam clips seperti certainty factors, decision trees dengan forward chaining dan juga backward chaining. Berdasarkan fakta tersebut, saya menyusun opsi yang mencampur pernyataan benar dan salah agar penjawab bisa mengidentifikasi mana konsep yang sesuai fakta dan mana yang keliru. Penjelasan jawaban yang salah adalah C, D, dan E, karena ketiganya bertentangan dengan fakta dalam materi. Jadi, di dalam soal ini, untuk mendapatkan poin skor itu karena ditanyakannya adalah manakah pernyataan yang salah, maka jawaban yang benar adalah opsi ketiga, opsi keempat, dan juga opsi kelima. Opsi ketiga ini adalah salah karena expert system tetap memerlukan life cycle. Justru itu yang ditemukan di chapter 6 untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Sedangkan untuk opsi keempat juga salah, karena di opsi keempat ini decision tree justru bisa diimplementasikan dengan forward training, jadi tidak dapat digunakan adalah yang keliru. Lalu opsi yang kelima ini juga salah, karena pernyataan ini salah karena clips itu mendukung certainty factors ala MyChip. Bahkan ada mekanisme penggabungan nilai kepastian dari fakta-fakta, jadi bukan hanya boolean. Sedangkan untuk jawaban yang salah adalah opsi A, karena ini benar. Karena pernyataan ini benar, sesuai dengan penjelasan bahwa life cycle membantu membangun perangkat lunak berkualitas meskipun praktik bisnis modern kadang menunda pensiun software untuk keuntungan. Lalu opsi yang kedua ini juga pernyataan yang benar, karena clips memang memungkinkan representasi decision tree, backward chaining, dan certainty factors. Karena sekali lagi pernyataan yang ditanyakan adalah pernyataan yang salah, maka opsi dari opsi ketiga, opsi keempat, dan juga opsi kelima lah adalah jawaban yang benar. Nah, sebagai kesimpulan, desain expert system membutuhkan pemahaman baik dari aspek metodologis, life cycle, maupun teknik certainty factors, decision trees, chaining. Maka konsep-konsep ini bukan hanya teori, tetapi langsung memengaruhi kualitas, keandalan, dan keberlanjutan sistem. Dengan memahami mana pernyataan yang sesuai fakta dan mana yang salah, kita dapat lebih kritis dalam menilai desain dan implementasi expert systems. Nah, baiklah. Hmm,
Demikian penjelasan soal dan jawabannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.